Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, safiyullahi min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalati rabbih wa adda amanatah, wa nasahal ummah wa kashafal ghummah, wa jahada fi sabili rabbih hatta intaqala ila rafiqil a'la. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini yang penuh dengan keberkahan dan kesempatan yang terbatas sekali waktunya, kita mewasiatkan kepada diri kita masing-masing wasiat takwa yang selalu dianjurkan setiap sholat Jumat dan khutbah Jumat. Maka mari kita memaksimalkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan mutu iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dengan menjalankan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dengan tujuan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dengan tujuan mengharap balasan kehidupan akhirat yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah perbuatan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perbuatan yang dinilai mulia oleh agama ini. Perbuatan tersebut adalah keistiqomahan. Keistiqomahan berasal dari kata istaqoma yastaqimu, lebih dasar lagi kata itu berasal dari qoma yaqumu, yang memiliki arti tegak berdiri. Tegak berdiri, lurus, teguh pendiriannya di dalam hal kebenaran. Maka keistiqomahan di dalam istilah agama ini diartikan bagaimana diri kita mampu terus-menerus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan konsistensi yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Ini adalah sebuah perintah di dalam Al-Qur'an yang mulanya ditujukan perintah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta, beristiqomalah engkau sebagaimana engkau yang diperintahkan, sebagaimana engkau diperintahkan wahai Muhammad. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw, siapapun yang bertaubat kemudian bersamamu, wa la tatghaw, maka janganlah kemudian
melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari apapun yang kita kerjakan. Mari kita amati awal dari ayat ini. Fastaqim kama umirta, beristiqomahlah, konsisten teruslah engkau wahai Muhammad. Tapi sejatinya perintah ini walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun perintah ini juga ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Wala tataghaw, dan jangan kita kemudian berlebihan. Maka keistiqomahan dibutuhkan sebuah sikap balance, sebuah sikap yang proporsional, tidak berlebihan dalam keistiqomahan dan tidak ada kekurangan dalam keistiqomahan, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Maka arti daripada ayat ini sangat relevan dengan hadis yang ada ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, apa sih pekerjaan yang mudah untuk saya lakukan dan itu mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab, apa sebaik-baiknya itu? Jawabannya adalah keistiqomahan, adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang konsisten walaupun amal itu sedikit. Maka amal yang terus-menerus kita lakukan walaupun amal itu sedikit, itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan predikat istiqomah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW memberikan contoh di dalam hadis tersebut. Hadis tersebut dapat menjadi pegangan kita untuk kita dapat menggapai keistiqomahan tersebut. Dan juga ayat yang di awal mula tadi pernah dibaca oleh salah satu tabi'in. Mereka adalah generasi penerus sahabat. Pembesar daripada tabi'in membaca surat Hud ayat 112 tersebut. Kemudian beliau mengomentari ketika membaca ayat fastaqim kama umirta. Sungguh berat ayat ini karena keterkaitannya dengan aspek psikologis dan aspek spiritual seseorang. Sungguh berat ayat ini. Dan beliau pembesar dari tabi'in adalah Sufyan As-Sauri, membaca surat Hud ayat 112 tersebut kemudian menangis dan mampu mengambil renungan makna daripada ayat tersebut. Begitu beratnya ayat ini. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa surat Hud dan sahabat-sahabatnya di dalam hadis telah membuatku berubah. Surat Hud dan sahabat-sahabatnya artinya adalah surat Hud dan yang semacamnya kandungan perintah-perintah agama yang di dalamnya adalah dikategorikan tidak mudah. Surat Hud dan semacamnya itu seperti surat Mursalat, surat Takwir, surat An-Naba dan semacamnya mengandung perintah-perintah yang menuntut kita keistiqomahan. Maka keistiqomahan itu dapat diartikan terus-menerus berada di dalam kebenaran tanpa ketergelinciran. Maka hal ini adalah susah, ma'asyiral muslimin. Bagi siapapun istiqomah adalah tidak mudah. Tapi tentu ada beberapa hal yang mendukung kita mampu mencapai keistiqomahan. Salah satunya adalah motivasi yang tinggi. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, dengan mengingat keterbatasan nikmat-nikmat Allah sekaligus. Kita mengingat nikmat Allah yang tidak mampu kita catat,
Dan juga jika kita mengingat nikmat Allah itu kelak akan habis di dunia ini, maka tinggal ajal yang akan menjemput kita. Dan hal kedua yang dapat mendukung untuk mempermudah sikap istiqomah tersebut adalah dengan komitmen kebersamaan, dengan komitmen kolektif secara berjamaah. Ibadah jika dilakukan secara bersama-sama akan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Dengan dimulai dari panggilan azan, yang mana itu adalah manifestasi daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat timbul dari dalam diri kita, maka secara bersama-sama, secara berjamaah, kita akan terdorong dengan kemudahan mampu melaksanakan amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka baru saja kita tinggalkan bulan Syawal. Jika kita tahu makna bulan Syawal adalah memiliki arti peningkatan. Memiliki arti peningkatan yang setelah sebelumnya kita telah digembleng dengan madrasah 30 hari Ramadan, yang artinya terbakar. Kita terbakar dari kesalahan-kesalahan kita. Ibadah-ibadah kita telah membakar dan menghanguskan kesalahan dan kekhilafan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan Syawal yang baru saja berlalu, yang harus ada peningkatan di dalamnya, baru saja kita lewatkan, dan kita berada di penghujung akhir tahun Hijriah. Kita masuk Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka momen nikmat-nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita, mari kita maksimalkan, mari kita gunakan sebaik-baiknya manakala ada kesempatan, karena seorang muslim yang cerdas adalah yang mampu memaksimalkan nikmat-nikmat yang masih diberikan Allah, mampu memanfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuknya, mampu memanfaatkan masa sehatnya sebelum datang masa sakitnya, mampu memanfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tuanya, mampu memanfaatkan masa hidupnya sebelum datang masa kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga khutbah Jumat yang pendek ini dapat kita ambil hikmah dan kebijaksanaan. Semoga kita dibimbing oleh Allah, selalu menjadi hambanya yang beristiqomah, selalu hingga kelak datang waktu akhir kita dipanggil oleh Allah di dunia ini. Semoga kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara wa ankar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, nabiyullahi akramul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه لنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدس ولم يزل قائلا عليما إجلالا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات. على قدرك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأصلح ولاتنا ولاة المسلمين ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة واليهود والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.